Mari kita berdoa. Bapa, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Ayat yang menjadi renungan pada perayaan Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus Tuhan kita, diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, perayaan Paskah bagi orang Israel intinya sama dengan perayaan kita, tapi berbeda. Orang Israel merayakan Paskah mengenang apa yang mereka alami di Mesir pada zaman Musa. Dan mereka merayakannya dengan tanggal yang tetap. Setiap tanggal 14 April dimulailah perayaan Paskah. Jadi hari ini di Israel belum mulai perayaan Paskah. Kenapa berbeda tanggalnya dengan tanggal perayaan Paskah Kristen? Itu karena tradisi gereja di dua blok gereja. Gereja Timur atau gereja Ortodok, fokus pelayanan Paskah mereka itu perayaannya adalah pada hari Jumat, hari kematian Yesus. Jadi kalau mereka menyebut Paskah itu hari kematian Yesus, karena pada hari Paskah itulah domba Allah disembelih. Tetapi gereja Barat merayakan Paskah itu pada hari kebangkitan, yaitu hari Minggu. Jadi Minggu itulah disebut Paskah. Lalu pada konsili tahun 325, konsili Nikea, ditetapkanlah untuk perayaan Paskah Timur dan Barat disatukan dalam satu perayaan. Disadari bahwa Paskah itu bukan hanya kebangkitan, tetapi juga kematian. Paskah itu bukan hanya kematian, tetapi juga kebangkitan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Tidak ada kematian kalau tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, berarti Yesus tidak bangkit. Nah, kalau tidak ada kebangkitan, Yesus tak perlu mati. Ngapain dia mati kalau tidak ada kebangkitan? Dan disadari pula bahwa perayaan Paskah bagi orang Yahudi itu bukan 1 hari, tetapi 8 hari. 7 hari mereka merayakan dengan makan roti tidak beragi. Dan anak sulung laki-laki sampai hari ini orang Israel itu kalau perayaan Paskah wajib puasa selama 7 hari. Hanya boleh makan roti tidak beragi kalau berbuka. Nah, ini bulan Ramadan, saudara-saudara kita lagi berpuasa 30 hari. Dan kalau sudah sore itu jalanan padat karena beli apa namanya itu? Ya, takjil ya. Ya kan? Nah, bisa makan enak. Kalau perayaan Paskah di Yahudi nggak boleh makan enak, makan roti tidak beragi. Lalu pada hari ke-8 baru mereka makan domba Paskah. Tapi harus pakai sayur pahit, bukan sayur kol, sayur pahit.
Kenapa sayur pahit? Mengenang kepahitan mereka di Mesir. Nah, lalu kita, berapa hari kita rayakan Paskah? Tetap 8 hari. Kristen gereja itu merayakan Paskah 8 hari. Itu sebabnya minggu kita disebut mulai minggu kemarin. Minggu apa namanya? Minggu Palma. Itu dimulai. Baru masuk Senin Suci, Selasa Suci, Rabu Abu-abu, Kamis Putih. Itu yang tadi malam kita rayakan. Jumat Agung hari kematiannya. Sabtu Suci, hari yang ke-8 kebangkitannya, Paskah. Sama 8 hari. Lalu kenapa nggak sama tanggalnya? Kenapa nggak disamakan aja? Kan susah anak-anak sekolah kalau ditanya tanggal berapa Paskah kalian. Nggak tahu. Loh, masa kau Kristen nggak tahu tanggal berapa tanggal Paskah? Ya memang nggak bisa tetap. Karena budaya perayaan itu dimulai dari Eropa Timur tentang panen raya pada bulan purnama. Jadi Paskah kita itu selalu dimulai dengan bulan purnama. Itu selalu itu di antara tanggal sekitar 20-an Maret sampai 20-an April, di sekitar di situ. Kalau sekarang kita rayakan tanggal 7, kalau tahun lalu itu tanggal 14 atau tanggal 15 April. Dan tahun sebelumnya malah Maret, ingat kan? Iya, karena itu sesuai dengan budaya pada waktu itu bahwa setiap bulan purnama ada panen raya di sana. Dan bersamaan dengan itu Injil masuk dan perayaan itu mereka tetapkan menjadi perayaan Paskah, mengenang kembali jasa pengorbanan Yesus untuk penebusan dosa manusia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kalender gereja, kalender Masehi. Dari situlah ditarik tanggal kalender gereja. Dari Paskah itu ke Januari, dari Paskah itu ke Desember, supaya kita paham sama-sama. Sekedar ya. Dan kenapa kita nggak makan sayur pahit? Sementara ada gereja tertentu pada perayaan Paskah tidak boleh makan jagel, nggak boleh makan daging. Ada gereja tertentu kalau pada perayaan Paskah 1 minggu penuh tidak boleh makan daging. Itu ya. Nah kita kenapa makan enak, makan daging bebas dan tidak makan sayur pahit? Nah kita ganti dengan apa? Biasanya kalau sekolah minggu perayaan Paskah menghias apa? Menghias telur Paskah. Kenapa jadi berpindah ke telur Paskah? Ada maknanya itu. Orang Israel makan sayur pahit mengenang kepahitan hidup mereka di Mesir. Sedangkan gereja apa yang dikenang? Siklus kehidupan. Dari kehidupan ada kematian, dari kematian ada kehidupan. Itu ada kisahnya, tidak tahu benar tidaknya. Tapi dalam cerita gereja, ada seorang gadis pemain musik biola bernama Maria Magdalena, tapi bukan Maria Magdalena di Alkitab. Dia diundang menghibur kaisar di istana. Lalu dia bersaksi dengan keberaniannya cerita tentang Yesus yang bangkit dari kematian, tapi dia diejek oleh kaisar ini. Lalu dia pegang sebuah telur. Dia bilang kepada kaisar, lihatlah dari telur yang tidak hidup ini keluar kehidupan. Dan secara ajaib telur itu menetas mengeluarkan anak ayam. Sehingga kaisar itu menjadi percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah awalnya kenapa kita merayakan Paskah dengan menghias telur Paskah untuk anak-anak. Jadi ada ceritanya, ada maknanya. Tetapi yang menjadi fokus kita pada siang dalam ibadah ini adalah bagaimana Yesus yang adalah anak Allah dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan oleh kesalehannya ia telah didengarkan. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ini yang sering gagal dipahami saudara-saudara kita non-Kristen tentang Yesus yang mereka sebut Isa Al-Masih.
Bagaimana orang Kristen ini mempertuhankan manusia? Bagaimana Tuhannya disalibkan? Bagaimana Tuhannya bangkit? Sementara kita sejak dari kecil kita sudah tahu itu dan kita tidak tergoncang dengan cerita itu. Kita tahu yang mati itu manusianya. Allah kita nggak pernah mati. Allah kita nggak pernah disalibkan. Bagaimana kita menangkap Tuhan? Alkitab sangat membedakan dengan jelas antara Allah dengan Tuhan. Tuhan T huruf besar, yang lain huruf kecil. Ada Tuhan huruf besar semua, itu adalah YHWH, itu Yehova. Kalau Tuhan T huruf besar, UHAN huruf kecil, itu adalah Kurios, Lord, Tuhan. Tuhan dalam posisi sebagai manusia. Memang Yesus adalah Tuhan karena kualitasnya di atas segala manusia. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sama kualitasnya dengan Yesus. Raja apapun dia, kaisar apapun dia, tidak ada. Maka secara manusia dia memang Tuhan, dia memang Tuhan kita, dia memang raja kita, dia memang pemimpin kita. Satu-satunya manusia sempurna hanya dia. Terlepas dia sebagai Allah, Theos. Dia dalam keadaan manusia. Itulah yang sedang kita renungkan pada perayaan Paskah ini. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia menangis. Tadi malam khotbah kita Kamis Putih, dia berpeluh sampai ketakutan. Sampai malaikat Tuhan memberikan kekuatan. Kenapa? Dia manusia. Tetapi di saat yang sama dia sesungguhnya dia Allah yang sejati. Allah semesta langit. Yehova. Dia tidak mungkin disalibkan sebagai Allah. Dia tidak mungkin mati sebagai Allah. Tapi dalam keadaan sebagai manusia, dia yang walaupun adalah anak. Coba ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak. Sama-sama. Kalau gitu. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dengan apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia adalah anak, di situ huruf besar ya. Bukan A kecil. Itu bercerita tentang sekalipun ia adalah hubungan tak terpisahkan. Satu hakikat dengan Elohim, dengan Yehova, dengan Allah semesta langit itu. Sekalipun dia Allah. Ayat 7 tadi dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi sekalipun dia Allah, dia berikan teladan kepadamu dan kepada saya. Dia taat berdoa. Dia berdoa. Bahkan dengan tangisan, dengan keluhan dia berdoa. Sebagai manusia, walaupun dia Allah. Kan saya Allah. Kan saya pemilik langit dan bumi. Ngapain pula aku minta? Orang punya aku. Ngapain aku perlu berdoa? Tapi Alkitab mencatat kepada kita, sekalipun dia adalah anak, walaupun dia hakikat daripada Allah itu sendiri, dia berdoa, dan dia berdoa tidak sekedar basa-basi liturgis dengan susunan kata-kata, tidak. Alkitab mencatat sampai keringatnya bercampur darah, sampai ketakutan. Dia berdoa bersungguh-sungguh. Bolehkah saya tantang Bapak Ibu bertanya, maaf, siapa di antara jemaat ini yang sudah pernah berdoa dengan berpuasa? Coba angkat tangan. Yang sudah pernah, nggak usah malu. Berdoa sambil berpuasa, ada? Puji Tuhan. Ada lagi? Gak apa-apa, kalau nggak pernah nggak usah. Saya tidak mengatakan berdoa itu harus berpuasa, tidak.
Nggak ada aturan di agama Kristen harus berpuasa. Tapi itu menunjukkan keseriusanmu meminta, memohon, berdoa kepada Tuhan. Sampai engkau berhenti dengan tubuhmu, dengan fisikmu, dengan naturalmu, menikmati hadirat Tuhan. Berhenti. 3 kali saya berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Sampai air liur kita terasa seperti lemak. Saya sudah jalan 3 hari 3 malam. 40 hari berpuasa. Bukan 30, 40 hari. 2 kali saya jalani 40 hari berpuasa. Hanya makan 1 sore saja. Setelah itu besok sore lagi. Setelah itu besok sore lagi. Makannya, minumnya 3 kali. 1 gelas pagi, 1 gelas siang. Lalu makan. Itu bukan untuk disombongkan, bukan. Itu sebagai contoh begitu seriusnya. Sedangkan Yesus saja, saya baca ulang ya. Nah, nanti ini seperti omong kosong. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dan kenapa dia didengarkan? Kenapa dia dikabulkan? Sampai dia berhasil. Baca lanjutan. Kepada 1-2 ya. Kepada dia yang karena apa? Karena apa? Kurang tegas. Karena apa? Iya. Kalau Tuhan Yesus saja yang adalah anak, memang dia lakukan itu sebagai contoh, sebagai teladan. Tapi bandingkanlah dirimu dengan dia. Kalau Yesus saja bertekun berdoa sampai menangis. Plus apalagi? Saleh. Nah, harus sejalan doa dan perbuatan. Saya sudah berpuasa 3 hari 3 malam. Saya sudah berpuasa 40 hari. Tapi kau tak saleh. Wajar tak Tuhan dengar. Kan begitu. Iya. Nah, jadi kalau yang berpuasa saja tidak didengar, apalagi lah kau yang tak pernah berpuasa. Berpuasa bukan sebagai Taurat ya, bukan aturan, bukan maksudnya. Keseriusan hatimu sampai engkau berpuasa. Dan Alkitab mencatat hari ini hanya Yesus yang berhasil. Saya hanya memohon anugerah-Nya saja. Sebab sekalipun semua kesalehan, semua kebaikan kita lakukan, tetap ada minusnya. Tetap ada kurangnya. Kenapa? Kita debu, kita manusia, tak sekualitas dengan Tuhan. Itu masalahnya. Yang walaupun dia adalah Allah, dia belajar taat. Mana ada cerita Yesus umur 12 sampai 29 tahun? Di mana dia? Enggak ada dalam Alkitab. Karena Alkitab itu bukan cerita autobiografi. Enggak ada satu tokoh di Alkitab ini yang diceritakan lengkap dari anak sampai tua sampai mati. Karena ini bukan cerita biografi. Alkitab itu penyataan kerajaan Allah, cinta Allah kepada kita manusia. Tetapi secara budaya, orang Yahudi itu mulai umur 4 tahun sampai 29 tahun, dia ada dalam tahapan-tahapan pendidikan Taurat Musa. Dan Alkitab hari ini mengingatkan kita, Yesus yang walaupun adalah Allah sendiri, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dia belajar hukum Taurat, dia mau diajar, dia taat kepada mamanya. Coba kalau Yesus ngomong sama Mama kan cuma numpang lewat aja aku dari rahim mama. Cuma ada mama ini. Coba gimana kira-kira? Enggak ada seperti itu. Yesus taat
dalam bimbingan, dalam didikan mama dan bapaknya, walaupun dia Allah. Nah, kalau Yesus saja yang adalah Allah dalam keadaan manusia, dia berdoa dengan taat, dengan tekun, sampai menangis, sampai berkeluh kesah, sampai peluhnya bercampur darah. Bagaimana pula kau tak berdoa? Sedangkan orang yang berdoa sambil berpuasa saja belum tentu terkabul doanya, apalagi lah hanya berdoa begitu saja. Yang walaupun dia adalah anak, dia belajar taat dari pengalaman. Hari itu kita baca Yesaya 52, itu sama dengan penggenapannya itu ya. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya 1-2 ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Demikianlah ia akan berbuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Hambaku itu akan berhasil. Tadi malam yang itu kebaktian. Tadi malam itu sebenarnya itu adalah waktu penentuan. Masa kritis, sangat menentukan kau selamat atau tidak. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani adalah penentuan apakah dia taat sampai mati atau menyerah. Dia sebagai manusia punya hak atas dirinya sendiri. Dia bebas memilih menentukan dia menaati bapaknya atau lari dari kenyataan. Bayangkan seorang yang disembah, diterima sebagai Mesias. Artis papan atas di mana-mana disanjung. Tidak pernah dipukul, jangankan dipukul, dijewer pun tidak pernah. Tapi dia telah melihat apa yang dialami hari ini. Tadi malam dia melihat hari ini. Dia akan diludah, dicercah, disalibkan. Yang tadinya populer, yang tadinya penuh kemuliaan, harus menjadi sampah. Siapa yang sanggup? Bagaimana orang tidak tercengang? Kalau kita tonton film The Passion of Christ, sampai wajahnya, biratan-biratan wajahnya itu sampai mengelupas kulitnya. Tidak bisa dikenali lagi orang. Itu yang dialami. Dan kalau manusia biasa, tidak mungkin berhasil. Tidak mungkin. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini sejak dari Adam sampai hari kiamat yang mampu melakukan hukum-hukum Tuhan dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, selain daripada yang satu ini, Yesus Kristus. Hambaku itu akan berhasil. Dia punya keinginan loh, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, kalau masih ada jalan lain untuk keselamatan, lalukanlah cawan ini. Terlalu mengerikan. Saya dicubit aja nggak pernah lupa. Kira-kira begitu ya, andaikan komunikasi dengan Bapak. Nggak pernah. Tapi aku akan diludahi, ditonjok, dimahkotai duri, diejek, ditunjangi sesuka hati. Tapi Alkitab sudah mencatat hambaku itu harus berhasil. Kenapa? Karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Kalau terbalik yang gak akan mungkin. Kalau dia manusia belaka, hanya manusia semata, pasti gagal. Sama seperti Musa gagal menyeberang ke tanah Kanaan, karena dia manusia. Tapi Yesus ini berhasil karena dia Allah sendiri. Kekuatannya adalah kekuatan ilahi. Segala sesuatu tunduk kepadanya. Hambaku itu harus berhasil.
sehingga membuat bangsa-bangsa tercengang. Akhir-akhir ini saudaraku, kalau dulu 2 juta per tahun murtad dari agama sebelah, kalau sekarang jutaan per hari udah. Bahkan seorang ustazah, anaknya si yang viral di televisi itu ya, Mama Dede. Bayangkan, rupanya sudah 18 tahun yang lalu udah jadi Kristen. Kenapa? Inilah dia, hambaku itu akan berhasil. Orang bilang dia Tuhan yang diangkat oleh manusia. Silakan. Justru raja-raja akan menjadi tercengang. Belum lagi setelah gagal Piala Dunia U20 di Indonesia kan, hampir semua negara membahas Indonesia dan Israel Palestina. Di televisi, di YouTube semua bahas Israel. Ada apa? Apa yang tidak diberitahukan sebelumnya akan mereka lihat. Hambaku itu akan berhasil. Ayat 9 kita baca sama-sama. Ini yang menjadi tema daripada perayaan kita. Dan 1-2 ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada yang lain. Tidak ada tokoh lain, tidak ada agama lain, tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Bukan karena doktrin, bukan karena didoktrin gereja, bukan karena konsili-konsili gereja, bukan keputusan pimpinan gereja. Tidak, itu keputusan Allah. Firman-Nya telah digenapi. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkanmu dari dosamu selain Yesus sendiri. Sebab kalau ada cara lain, tidak mungkin Yesus harus mengalami itu. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendak-Mu lah Bapa. Tidak ada jalan lain. Hanya inilah pokok keselamatan. Tidak ada yang bisa lagi merampasmu dari tangan Tuhan Yesus. Engkau sudah ditebus. Dosamu sudah dikutuk. Sering kita katakan Yesus menebus dosa manusia. Ya kan? Tapi karena sudah menjadi bahasa umum, seolah itu benar. Karena kita memahami maksudnya. Maksudnya, aku ditebus dari dosa, dosaku dibuang ke neraka. Itu sebenarnya kan. Sebenarnya Yesus menebus saya, menebus saudara. Yesus menebus kita dari dosa. Bukan dosa kita ditebus lalu kita kemana? Kita dibuang. Dosanya yang ditebus. Bukan, dosa itu sudah dikutuk. Harus dilempar ke tubir laut. Dibuang ke neraka. Tapi kau harus diselamatkan dari situ. Tuhan telah menebusmu. Dan Yesuslah menjadi tiang keselamatan kita yang abadi untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan katakan aku tidak bisa taat seperti Yesus. Aku tidak bisa saleh seperti Yesus. Cari dulu kita buka kembali ayat yang tadi malam, bagaimana Yesus menguatkan Petrus sebelum Petrus melakukan penyangkalan. Matius 22. Ayat 31. Matius 22 ayat 31 dan 32. Simon 1-2. Simon, Simon, lihat, iblis telah meminta untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ya, semua membaca Lukas 22. Rupanya saya bilang apa? Enggak betul deh. Lukas 22. Aduh. Dalam pikiran Lukas yang terucap Matius ya.
Simon tulus. Nah, ada cocok lah ini ya. Coba Simonnya itu ganti dengan nama kita masing-masing, mau? Ini kekuatanmu. Hari ini kau bergumul, besok kau sukacita. Oke? 1, sebutkan namamu 2 kali di situ. 1, 2 ya. Tulus. Lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Itu diucapkan Yesus ketika Petrus berbicara. Sekalipun mereka mundur, aku tidak akan mundur. Begitulah beraninya dia waktu sebelum datang pencobaan. Tapi begitu datang, kemana dia? Kecewa dia kan? Habis dipotongnya telinga si Malkus, dia tampil sebagai bodyguard ya. Potongnya, kau pikirnya aku gak pemberani. Tapi habis itu, apanya guruku ini? Aku tolong dia malah kasih dirinya ditangkap. Bagus, cabut dia. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah memberitahu, Simon, sebenarnya setan, iblis sudah menuntutmu untuk ditampi. Setan mendakwa saya 24 jam satu hari. Kau tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kau itu orang berdosa. Banyak kali dosamu. Kau tidak layak lulus uji. Harusnya kau jadi lapung. Kau lapung ya, ampas sampah menir. Kalau ditampi habis putar debamu. Tetapi jangan takut. Aku telah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Yesus bergumul tadi malam untuk menjalani hari ini dengan lapang dada. Sepanjang hari Jumat dia menjalani penganiayaan itu dengan rela, tanpa keluh kesah. Kenapa? Sudah lolos tadi malam. Amin. Ini yang Tuhan mau kepadamu hari ini. Lebih bagus kau bergumul menangis dalam doamu, baru kau kuat sukacita menghadapi persoalan hidup besok. Jangan begitu persoalan kau berkeluh kesah tapi berdoa tidak, atau berdoa saat keluhan itu datang. Jangan. Berperang dulu dalam roh. Kuasai dulu atmosfer roh ini. Barulah naturalmu menikmati kemenangan. Kalau rohmu sudah kalah, gak mungkin kau menang secara natural. Ini peperangan roh, ini yang Tuhan ajarkan. Dan Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu jemaat. Wow, boto nih. Porsiado memang halaki. Allah untuk merpuasa dengan poras mah. Harus terlebak mangan ngamal yang ngabar untumu. Puasa pula. Ya kan? Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu siapa kita. Dan untuk itulah maka dia datang sampai berdoa bersungguh-sungguh supaya imanmu tidak gugur, supaya engkau tetap setia. Ketika kau berdosa, kau berani datang menghadap tata Allah. Bapa, aku telah berdosa, pulihkan keadaanku, ampuni dosaku. Dan Tuhan telah menetapkanmu menjadi anak-anak tebusannya untuk selama-lamanya. Bawa pulang hari ini. Lebih baik kau ikuti Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Sedangkan dia yang adalah Allah berdoa bersungguh-sungguh. Sampai menangis, sampai berkeluh. Dan dia didengarkan karena apa? Kita baca ulang ayat 7. Sabar sedikit. Ayat 7 pasal 5 tadi. Kenapa Tuhan mendengarkan dia? Jangan main-main, jangan pikir doa itu doa-doaan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena apa? Karena apa? Wow, jadi bukan karena panjang lebar doamu, bukan karena puasamu, bukan.
Tetapi karena salehnya hidupmu, Yesus saja yang adalah Tuhan harus taat, harus belajar, harus saleh. Walaupun bisa suka-sukanya. Apalagi lah kita. Bawa ini pulang, belajarlah hidup saleh, berdoa bersungguh-sungguh sebelum hari esok tiba. Kalau engkau sudah menang hari ini, menang malam ini, besok kau menjalani hidup dengan sukacita, bahagia. Engkau sudah tahu hari esok, apapun yang terjadi aku tahu, Yesus bersama dengan aku. Tak perlu aku mengeluh, tak perlu aku kecewa. Sebab Yesus telah mengangkatku, membuat dunia tercengang karena Tuhan memulihkan keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah berdoa bagi kami. Tuhan, bakarlah hati kami dengan Roh-Mu untuk kami bersemangat menaati permintaan-Mu. Tuhan, kami percaya permintaan-Mu gak banyak, gak macam-macam. Tetapi gengsi kami telah membuat semuanya menjadi rumit. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk kami mulai belajar berdoa bersungguh-sungguh, belajar hidup saleh, sehingga kami menjalani hari esok dengan sukacita, dengan damai, dengan kuat, dengan senyum, dengan segala situasi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.